Di sebuah kampung tua di pinggiran kota kecil Jawa Tengah, berdirilah sebuah rumah kayu yang telah dihuni turun-temurun oleh keluarga Sutrisno. Rumah itu tidak besar, namun menyimpan jejak waktu di setiap sudutnya. Lantai papan yang berderit, dinding kayu kusam, dan cahaya lampu minyak yang masih setia menemani malam ketika listrik sering padam. Di rumah itulah Ratna, anak bungsu keluarga itu, tinggal bersama ibunya, Bu Sri, setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Sejak kecil, Ratna tumbuh dengan banyak larangan. Larangan yang tidak pernah dijelaskan dengan logika, hanya diwariskan dengan kalimat singkat dan nada serius. Salah satu yang paling sering diucapkan Bu Sri adalah larangan menyapu rumah setelah matahari tenggelam. Kalau sudah malam, biarkan saja lantainya. Besok pagi baru dibersihkan. Begitu pesan Bu Sri, diulang hampir setiap hari, seolah takut kata-kata itu akan dilupakan oleh waktu. Ratna tidak pernah benar-benar mempercayainya. Baginya, larangan itu hanyalah sisa kepercayaan orang-orang tua yang terlalu lama hidup berdampingan dengan cerita-cerita gaib. Dunia Ratna berbeda. Ia bekerja di kota. Pulang menjelang malam, membawa kebiasaan hidup praktis. Rumah bersih adalah rumah yang nyaman, kapanpun waktunya. Malam itu hujan turun sejak senja. Angin membuat dedaunan di halaman belakang bergesekan, menimbulkan suara lirih yang tak putus. Ratna baru saja sampai rumah ketika azan Isya menghilang di kejauhan. Sepatunya meninggalkan jejak tanah basah di lantai ruang tamu. Ia melihat debu dan pasir menempel, membentuk garis kotor yang mengganggu pandangannya. Bu Sri sudah terlelap di kamar. Usianya yang semakin senja membuatnya mudah lelah. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara radio, tidak ada dengusan angin kipas tua. Hanya suara hujan dan jam dinding yang berdetak pelan. Ratna berdiri cukup lama di tengah ruangan, menatap sapu lidi yang bersandar di sudut dapur. Ingatan tentang larangan ibunya terlintas sebentar, lalu menguap begitu saja. Ia berpikir, satu kali menyapu tidak akan membawa apa-apa, selain lantai bersih. Saat sapu itu menyentuh lantai kayu, suara gesekan terdengar lebih nyaring dari yang ia bayangkan. Bunyi kering, panjang, dan terasa bergema. Ratna menyapu perlahan, memastikan pasir dan tanah basah terkumpul rapi. Namun anehnya, setiap kali sapu digerakkan, udara di dalam rumah terasa semakin berat. Lampu minyak di atas meja berkedip kecil, seolah terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Ratna berhenti sejenak, menghela nafas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak menyadari bahwa sejak bunyi sapu pertama terdengar, sudut rumah yang selama ini gelap dan sunyi perlahan menjadi lebih padat. Seperti ada sesuatu yang terbangun oleh suara yang tak seharusnya terdengar di waktu malam. Dan tanpa Ratna sadari, larangan yang selama ini dianggap sepele bukanlah mitos kosong, melainkan pagar tipis yang kini telah ia buka sendiri. Perubahan itu tidak terjadi seketika. Tidak ada suara keras, tidak ada penampakan yang langsung menampar keberanian Ratna. Justru segalanya berjalan perlahan, begitu halus hingga ia sempat mengira semua hanyalah akibat kelelahan dan sugesti semata. Pagi setelah malam Ratna menyapu, rumah tampak biasa saja. Lantai bersih, udara segar, sinar matahari masuk lewat jendela besar di ruang tamu. Sri Wahyuni menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tidak ada sesuatu yang berubah. Namun, Ratna merasakannya. Ada bagian dari rumah yang terasa berbeda. Bukan kotor, bukan rusak, melainkan seperti ada ruang kosong yang kini terisi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Setiap kali ia melintas di lorong menuju kamar mandi, langkahnya melambat tanpa sadar. Bulu halus di tengkuknya sering meremang, padahal tidak ada angin. Sri Wahyuni mulai menyadari perubahan sikap putrinya. Ratna menjadi lebih pendiam, lebih sering menatap sudut ruangan terlalu lama. "Kamu kenapa?" tanya ibunya suatu sore. Ratna menggeleng. Ia tidak ingin terdengar berlebihan.
Bagaimana menjelaskan perasaan diawasi di rumah sendiri tanpa bukti apapun? Malam kembali datang. Kali ini tanpa hujan. Udara terasa lebih pengap dari biasanya. Ratna duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Dari arah dapur, terdengar bunyi kecil, seperti sendok menyentuh pinggir wastafel. Ratna menoleh. Dapur kosong. Ia bangkit dan memeriksa. Tidak ada air mengalir, tidak ada peralatan yang jatuh. Semua pada tempatnya. Saat kembali ke ruang tamu, perasaan tidak nyaman itu muncul lagi, lebih kuat. Sejak malam pertama menyapu, Ratna mulai sering terbangun sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena rumah terasa terlalu sunyi. Kesunyian yang menekan telinga membuat detak jantung terdengar jelas. Pada malam ketiga, ia mendengar suara sapu. Bukan dari tangannya, melainkan dari arah dapur. Bunyi gesekan itu pelan, teratur, seperti seseorang menyapu dengan sangat hati-hati. Ratna menahan nafas di atas tempat tidurnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa suara itu berasal dari luar, mungkin tetangga, mungkin kucing. Namun suara itu jelas berasal dari dalam rumah. Ia tidak bangun, tidak berani. Keesokan paginya, Sri Wahyuni menemukan lantai dapur bersih berkilau, jauh lebih bersih dari biasanya. Ratna tidak menyentuh sapu semalaman. Ia yakin akan hal itu. Sri Wahyuni terdiam lama menatap lantai. Wajahnya berubah pucat. "Kamu menyapu lagi tadi malam?" tanyanya pelan. Ratna menggeleng, kali ini dengan jantung berdegup lebih cepat. Sri Wahyuni tidak berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Sejak hari itu, ibunya mulai sering berdoa dengan suara lirih setiap selesai maghrib, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Gangguan semakin sering terjadi. Barang-barang kecil berpindah tempat, pintu kamar mandi kadang terbuka sendiri. Dan setiap malam, antara pukul 2 hingga 3, suara gesekan sapu itu kembali terdengar. Kadang di dapur, kadang di ruang tamu. Ratna mulai kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri. Rumah modern yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi ruang yang penuh tanda tanya. Ia menyadari satu hal. Ada sesuatu yang kini menganggap rumah itu sebagai tempatnya. Dan semuanya bermula dari satu keputusan kecil, menyapu di malam hari, melanggar larangan yang seharusnya tetap dihormati. Sri Wahyuni tidak pernah menjadi orang yang mudah panik. Sejak muda, ia hidup di tengah perubahan zaman, dari rumah kayu, pindah ke rumah permanen, dari lampu minyak ke listrik, dari cerita radio ke televisi layar datar. Namun ada hal-hal yang, baginya, tidak pernah berubah. Salah satunya adalah keyakinan bahwa malam bukan waktu untuk mengusik apa yang seharusnya dibiarkan diam. Ratna menyadari perubahan ibunya sejak lantai dapur ditemukan bersih tanpa sentuhan manusia. Sri Wahyuni menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun, dan setiap sore menjelang maghrib, ia selalu menutup jendela lebih awal, seolah ingin memastikan rumah benar-benar tertutup dari sesuatu di luar sana. Suatu malam, ketika suara gesekan itu kembali terdengar, kali ini dari ruang tamu, Ratna memberanikan diri keluar kamar. Jantungnya berdetak keras, langkahnya pelan. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ruang tamu yang diterangi lampu putih terang. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu tetap ada. Gesekan sapu terdengar sangat jelas, seperti tepat di atas lantai keramik yang ia pijat. Ratna merinding. Ia menoleh ke sudut ruangan. Bayangan di sana terlihat lebih pekat, seolah cahaya lampu tidak mampu menyentuhnya sepenuhnya. "Bu," panggilnya pelan. Sri Wahyuni keluar dari kamar. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah. "Kamu dengar juga kan?" tanya Ratna, suaranya bergetar. Sri Wahyuni mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar. "Ada yang terbangun," katanya lirih. "Dan itu salah kita." Malam itu, Sri Wahyuni akhirnya bercerita, bukan dengan nada menakut-nakuti, melainkan seperti seseorang yang sedang membuka luka lama. Dulu, sebelum perumahan ini berdiri,
Tanah tempat rumah mereka dibangun adalah lahan kosong yang sering dipakai warga untuk membuang sampah dan sisa-sisa kotoran rumah. Ada seorang perempuan tua yang hidup sendirian di ujung lahan itu. Ia dikenal pendiam, sering terlihat menyapu halaman rumahnya bahkan hingga larut malam. Suatu pagi, perempuan itu ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tidak ada keluarga, tidak ada yang mengurus. Sejak saat itu, warga percaya bahwa perempuan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya melanjutkan kebiasaannya, menyapu, membersihkan, merapikan di waktu yang tidak lagi seharusnya. Larangan menyapu malam itu bukan cuma soal rezeki, kata Sri Wahyuni. Itu soal tidak memanggil yang sudah seharusnya diam. Ratna terdiam. Potongan-potongan kejadian mulai menyatu di kepalanya. Bunyi sapu, lantai yang bersih sendiri, bayangan di sudut rumah. Sejak malam itu, kehadiran itu menjadi lebih berani. Suara gesekan terdengar lebih dekat, kadang tepat di depan kamar Ratna. Bau apek seperti debu lama sesekali memenuhi rumah, meski ventilasi terbuka. Ratna mulai bermimpi tentang perempuan tua tanpa wajah, berdiri membelakanginya sambil menyapu lantai yang tak pernah selesai dibersihkan. Yang paling mengganggu adalah satu kebiasaan baru. Setiap pukul 2 dini hari, sapu di dapur selalu berpindah tempat, terletak di tengah ruang tamu, seolah diletakkan dengan sengaja. Ratna mulai menyadari bahwa makhluk itu tidak hanya hadir. Ia menuntut pengakuan, dan jika dibiarkan, ia tidak akan berhenti hanya dengan menyapu. Sejak malam ketika Sri Wahyuni membuka asal-usul larangan itu, rumah tidak lagi memberi ruang untuk penyangkalan. Ratna tidak bisa lagi menyebut semua kejadian sebagai kebetulan atau sugesti. Ada pola, ada kehendak, dan yang paling mengerikan, ada kebiasaan. Seperti makhluk itu memang sudah menetapkan jadwalnya sendiri. Pukul 2 dini hari. Jam di dinding selalu menunjukkan waktu yang sama ketika suara itu muncul. Bukan lagi sekadar gesekan pelan, melainkan irama teratur, sabar, seolah seseorang sedang menyapu lantai dengan kesungguhan penuh. Ratna sering terbangun sebelum suara itu terdengar, seperti tubuhnya sudah lebih dulu tahu apa yang akan terjadi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah menyala semua, namun bayangan di sudut ruangan tetap tebal. Ratna duduk di ranjangnya, memeluk lutut, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dari celah pintu kamarnya, ia melihat lantai lorong berkilau bersih, terlalu bersih untuk rumah yang sudah mereka tinggali bertahun-tahun. Sapu itu kembali tergeletak di tengah ruang tamu. Bukan terjatuh, bukan berpindah, tapi diletakkan dengan rapi menghadap ke arah kamar Ratna. Sri Wahyuni keluar dari kamarnya sambil membawa air doa. Wajahnya pucat tetapi sorot matanya tegas. Ia berdiri di tengah rumah, membaca doa lirih yang bergetar. Udara seolah menekan dada, membuat nafas Ratna terasa pendek. Suara gesekan berhenti. Kesunyian datang tiba-tiba, lebih menakutkan daripada suara apapun. Lampu di ruang tamu berkedip sekali, lalu stabil kembali. Ratna melihat ke sudut ruangan. Bayangan itu bergerak, memanjang, seperti tubuh yang perlahan berdiri. Ia tidak melihat wajah, tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya bentuk samar seorang perempuan yang membungkuk, memegang sapu yang bukan mereka. Sri Wahyuni menundukkan kepala. "Kami tidak tahu," ucapnya lirih. "Kami tidak bermaksud mengganggu." Bayangan itu diam. Udara terasa berat, seolah menunggu keputusan. Ratna akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini luput. Makhluk itu tidak marah. Ia hanya mengulang apa yang ia lakukan semasa hidup. Dan suara sapu Ratna pada malam itu telah menjadi panggilan, izin tanpa sengaja. Sri Wahyuni mengambil sapu itu, lalu meletakkannya kembali di sudut dapur. Ia menutupnya dengan kain putih, seperti menutup sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. "Biarkan malam kembali tenang," katanya pelan. Sejak malam itu, suara sapu tidak pernah terdengar lagi.
Lantai tidak lagi bersih dengan sendirinya. Bayangan di sudut ruangan kembali normal. Rumah kembali terasa seperti rumah. Namun Ratna tidak pernah lagi menyapu setelah matahari terbenam. Ia mengerti sekarang, beberapa larangan tidak dibuat untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga batas. Dan di dunia yang terus bergerak maju, ada hal-hal lama yang tetap harus dihormati. Karena tidak semua yang terbangun bisa disuruh pergi.